Halo lur, balik maneh bersama channel Brayclip. Seperti biasa, sebelum masuk ke alur cerita filmnya, Mas Bray mengucapkan terima kasih banyak ke semuanya yang sudah mensupport channel ini. Semoga kalian semua selalu diberi kesehatan, kesuksesan, dan rezeki sing wakeh. Amin. Wes rasa kakek ngomong, langsung baik neng cerit. Film akan kita buka dengan memperlihatkan beberapa catatan Jepang tentang kutukan Juon, yang ternyata kutukan ini berasal dari arwah pendendam yang berusaha menuntut keadilannya. Menurut cerita yang beredar, arwah ini akan memberikan kutukan dengan menghabisi setiap orang yang mendatangi tempat kematiannya. Kemudian scene beralih dengan suasana rumah keluarga Takeo dengan istrinya yang bernama Tayako. Takeo terlihat dengan pikiran yang sadar, dia baru saja menghabisi istrinya yang bernama Kayako. Hal itu dilakukan karena istrinya ketahuan berselingkuh dan kemudian juga mempunyai anak dari selingkuhannya. Nah, film pun baru saja dimulai. Cerita dimulai dengan seorang gadis wanita yang bernama Rika. Ia ditugaskan oleh atasannya untuk mendatangi sebuah keluarga yang ada di pedesaan sana. Karena menurut laporan tetangga, ia dan menantunya sudah tidak pernah bersosialisasi lagi. Tetangganya juga takut ada sesuatu yang tidak diinginkan terjadi di rumah mereka. Mendengar perintah itu, ia yang merupakan karyawan baru tidak bisa menolak. Ketika tiba di rumah tersebut, Rika merasakan suasana yang aneh. Meskipun tidak enak hati, Rika harus tetap menjalankan tugasnya. Saat melihat isi rumah yang berantakan, Rika panik ketika melihat seseorang yang terkunci di kamar. Betapa syoknya Rika saat mendapat seorang wanita yang tidak terurus dan baunya sangat pesing. Rika yang heran berusaha menanyakan apa yang sebenarnya terjadi, tetapi wanita tua itu hanya bisa terdiam saja. Saat kemudian, mau tidak mau Rika harus membereskan rumah yang berantakan. Rika heran ketika menemukan sebuah foto keluarga, tapi ternyata bukan foto keluarga dari rumah ini. Ketika akan naik ke lantai 2, Rika merasa merinding saat melihat bekas cakaran di lemari. Rika kaget ketika melihat sosok bocil yang terkurung di dalam lemari. Di tengah kepanikannya, dia mengira bocil itu adalah korban KDRT. Ia langsung menghubungi rekannya untuk melaporkan keanehan tersebut. Rika juga merasa anak itu mirip dengan anak yang ada di foto keluarga yang baru ia temukan. Setelah melapor, Rika mencoba mengeceknya lagi. Di tengah gelagat yang aneh, bocil itu mengaku bernama Toshio. Rika semakin heran ketika mendengar si emak yang berbincang dengan seseorang. Sontak Rika bingung, si emak memohon pada seseorang agar berhenti menerornya. Lalu tiba-tiba ia pingsan karena melihat sosok hantu tepat di hadapannya. Apa yang terjadi sebenarnya pada rumah ini? Kemudian scene beralih beberapa hari sebelum Rika datang mengunjungi keluarga Katsuya ini. Saat keluarga itu menempati rumah pertama kalinya. Pada saat itu, saat Katsuya bersiap pergi kerja, ia kesal dengan sampah yang berserakan setiap paginya. Tetapi ia berusaha sabar karena kemungkinan ibu yang pikun sering tantrum ketika malam hari. Saat akan pergi, ia meminta Katsuya cepat pulang karena malam nanti kakaknya yang bernama Hitomi akan berkunjung ke rumah. Baru saja membereskan rumah, Kasumi kesal ketika keadaan kembali berantakan saat emaknya terbangun. Saat itu Kasumi heran ketika melihat bekas telapak tangan. Merasa seperti ada seseorang lain, Kasumi yang penasaran berusaha memastikan apakah semuanya baik-baik saja.
malam harinya, ketika Katsuya pulang kerja, ia heran melihat rumah kembali berantakan acak-acakan. Merasa ada yang terjadi, Katsuya mulai mencari keberadaan istrinya. Tak lama dari itu, Katsuya melihat istrinya terkapar lemas seperti kerasukan setan. Ia bergegas menelpon ambulan untuk meminta bantuan. Sontak Katsuya kaget ketika melihat bocil itu jongkok di depan matanya. Di tengah rasa syoknya, Kasumi terlambat mendapatkan bantuan dan kemudian tewas begitu saja. Begitu pula dengan Katsuya yang ketakutan seperti kerasukan sesuatu. Beberapa saat kemudian, Hitomi datang ke rumah adiknya. Suasana rumah adiknya yang berantakan dan sepi, ia juga melihat nenek termenung sendirian. Hitomi pun berniat untuk membuat makan malam, tetapi saat itu Katsuya yang kesurupan terlihat menyembunyikan jasad istrinya di loteng rumah. Di tengah gelagat Katsuya yang semakin aneh, Katsuya yang kerasukan berusaha mengendalikan dirinya dan meminta Hitomi untuk segera pergi dari rumah ini. Meskipun heran tak tahu apa yang terjadi sebenarnya, terpaksa Hitomi memutuskan untuk pulang meski cuaca sedang hujan lebat. Namun kerasukan yang dialami Katsuya semakin menjadi. Rupanya teror aneh di rumah itu memang berasal dari arwah Kayako yang marah dan akan balas dendam ke semua orang yang tinggal di rumahnya. Sedangkan Hitomi yang masih khawatir, ia berusaha menghubungi telepon rumah, tetapi tidak ada jawaban. Hitomi meninggalkan pesan agar bisa ditelepon kembali. Hitomi sempat senang ketika adiknya menelpon balik, tetapi saat diangkat ia malah mendengar suara yang aneh. Melihat sosok mengerikan itu, Hitomi ketakutan dan langsung kabur. Kemudian Hitomi melaporkan kejadian tersebut kepada Satpam, namun Satpam mengira kalau itu hanya ulah seseorang yang iseng. Satpam menyuruh Hitomi untuk menunggu saja. Saat itu terlihat Satpam seperti dikendalikan sosok asap hitam. Hitomi pun segera pulang. Setibanya di apartemen, Hitomi shock teringat gantungan tasnya yang copot di WC. Sedikit tenang ketika mendapatkan telepon bahwa temannya mau datang. Akan tetapi mendengar suara yang aneh itu, Hitomi yang panik mencabut semua sambungan telepon. Di tengah situasi itu, ia berusaha mengusir ketakutannya dengan menonton acara TV. Namun suara tersebut kembali meneror Hitomi. Kekuatannya semakin menjadi ketika gantungan tasnya tiba-tiba berada di genggam tangannya. Hitomi yang cantik dan baik hati pun tewas menjadi korban kutukan tersebut setelah mengunjungi rumah baru adiknya. Keesokan harinya, karena Rika tak kunjung pulang, atasannya yang khawatir memutuskan untuk mendatangi keluarga Katsuya. Sesampainya di rumah sana, ia panik dan terkejut melihat jasad si nenek yang tewas dalam keadaan mengenaskan, dan Rika pun shock dengan keadaan itu. Setelah mendapatkan laporan, polisi datang menyelidiki apa yang terjadi di rumah itu. Di tengah penyelidikannya, mereka naik ke lantai 2 setelah mendengar suara telepon berdering. Sontak mereka shock parah ketika menemukan jasad Katsuya dan Katsumi yang sudah mulai membusuk di dalam loteng rumah. Beberapa hari kemudian, polisi meminta keterangan Rika yang kondisinya mulai membaik.
Dalam kesaksiannya, Rika mengungkapkan seluruh kejadian ketika mengunjungi rumah Katsuya, termasuk keanehan yang ia alami. Tidak hanya itu aja, Rika juga memberitahu bahwa ia sempat menemukan bocil yang diduga menjadi korban KDRT terkurung di dalam lemari. Mendengar hal itu, polisi sangat terkejut, apalagi menurut data Katsuya dan istrinya tidak memiliki anak satupun. Di tengah keheranan tersebut, polisi melanjutkan penyelidikannya. Mereka menemukan informasi dari berita tentang aksi psikopat yang dilakukan Takayo kepada istrinya Kayako. Menurut berita, motifnya adalah kekecewaan setelah Kayako diketahui berselingkuh dan memiliki anak yang bernama Toshio. Di sini, ia menambahkan bahwa setelah tim polisi menemukan jasadnya, mereka juga menemukan jasad Kayako di dalam loteng rumah. Namun bocil itu tidak diketahui keberadaannya sampai saat ini. Pada sore harinya, polisi menemui adiknya Tayako yang bernama Yuji sedang bermain sama anaknya. Sambil memperkenalkan diri, polisi mengungkapkan bahwa tim kepolisian memerlukan bantuan untuk melanjutkan penyelidikan bekas rumah Kayako. Mendengar hal itu, Yuji yang panik langsung meminta putrinya untuk pulang. Singkat cerita, setibanya Yuji di Polres, ia sambil ditunjukkan rekaman CCTV mengungkapkan bahwa setelah insiden tersebut, Hitomi dinyatakan hilang di dalam apartemen. Malam harinya setelah dari Polres, Yuji yang ingin mengakhiri kutukan rumah tersebut membawa bensin pertalit dan berniat membakar rumah terkutuk itu. Namun seperti biasa, sosok dalam rumah itu berusaha menggagalkan usahanya Yuji. Karena Yuji yang tak kunjung kembali, detektif pun segera masuk ke dalam rumah. Ia berusaha membantunya, namun naas detektif pun tewas begitu saja setelah dihampiri arwah Kayako. 6 tahun kemudian, seorang gadis bernama Izumi melihat poster teman-temannya yang hilang secara misterius. Izumi yang ketakutan bergegas segera pulang. Ternyata Izumi ini adalah putri dari Yuji yang sudah meninggal akibat kutukan rumah Kayako. Beberapa hari kemudian, dua temannya berniat mengunjungi Izumi yang sudah 3 hari tidak masuk sekolah. Dengan wajah pucat, Izumi mempersilahkan kedua temannya masuk. Saat berbincang, Izumi yang paranoid mengungkapkan bahwa setiap malam ia mendapatkan teror dari ketiga bestinya yang ditugaskan Kayako untuk menjemputnya. Ketika rasa penasaran meningkat, tiba-tiba Izumi histeris mengingat kejadian saat memasuki rumah terkutuk. Ia menjelaskan bahwa tingkahnya kini semakin persis seperti ayahnya yang beberapa tahun yang lalu telah meninggal. Mendengar hal itu, teman-temannya mulai ketakutan dan sangat khawatir. Ia bergegas untuk pulang. Dalam ketakutannya, Izumi berusaha melihat di kamar ayahnya. Ia sangat panik ketika melihat koran di jendela sudah robek. Sungguh mubazir, gadis secantik ini pun tewas menyusul ayahnya. Scene kemudian beralih kepada Rika yang ternyata masih selamat dan sekarang ia bekerja di panti jompo. Setelah mendapatkan telepon dari seseorang dengan gerak-gerik yang aneh, Pak Tua terlihat melakukan sesuatu sambil mengajak seseorang ngobrol. Layaknya anak kecil sedang bermain ciluba. Dan kemungkinan besar arwah Kayako sengaja membiarkan Rika untuk hidup. Namun Kayako terus mengikutinya.
Keesokan harinya, Rika bertemu dengan temannya, seorang guru SD. Ia bercerita kepada Rika tentang seseorang siswa yang menjadi korban KDRT. Temannya mengatakan bahwa sore nanti ia akan melakukan kunjungan ke rumah murid tersebut. Namun di tengah obrolannya, Rika terkejut ketika melihat kucing hitam nongkrong di bawah meja. Sepulangnya ke rumah, ia mendapatkan telepon dari temannya yang memberitahu bahwa ia sedang berada di rumah murid yang dimaksud. Ternyata keluarga murid yang dimaksud menghuni rumah terkutuk, yaitu rumahnya Kayako. Saat kemudian, Rika bergegas untuk menyelamatkan temannya yang kini berada di rumah terkutuk. Namun saat Rika tiba, temannya menghilang begitu saja. Kemudian Rika terus berusaha mencarinya sampai di atas plafon. Tiba-tiba di tengah keanehan yang terjadi, Rika menyadari bahwa Kayako ingin memberitahu sesuatu kepadanya. Ia teringat pada cara si Pak Tua yang melakukan Jelukba, dan dengan cara itu Rika berhasil melihat wujud asli Kayako. Tak lama dari itu, Rika dikejutkan dengan munculnya Kayako turun dari tangga. Namun Kayako hanya ingin menunjukkan bahwa sebenarnya ia adalah wanita biasa dan polos. Ia hanyalah korban kecemburuan suaminya. Cemburu dan rasa curiga tanpa bukti bisa berubah menjadi bencana besar. Takeo yang tenggelam dalam rasa curiga membiarkan emosinya memimpin logikanya. Ia tidak pernah mencari kebenaran, tidak pernah berdialog dengan istrinya, hanya langsung menghukum berdasarkan prasangka buruknya. Dalam kehidupan nyata, seringkali konflik terjadi karena kita menghakimi sebelum memahami. Dan akhirnya, filmnya rampung.